Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara para mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Biasa pada semester Gasal 2020-2021, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya ingin sampaikan di tengah kita masih menghadapi cobaan ya, pandemi COVID-19. Mohon kalian tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan setelah memegang benda apapun. Lebih waspada itu jauh lebih baik. Semoga saja semester depan atau tidak lama lagi kita bisa melakukan tatap muka perkuliahan di kampus seperti biasa. Pada semester ini, semester awal ini di mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus, saya sudah mendesain pembelajaran melalui daring, baik yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus. Yang sinkronus itu yaitu tatap muka tapi melalui media sosial ya. Jadi nanti kita mungkin, karena Pak Rektor memberikan anjuran supaya yang sinkronus itu tidak terlalu sering karena berhubungan dengan penggunaan data kuota yang terlalu besar, mungkin saya pun hanya sifatnya pelengkap saja. Kita akan lebih banyak di kegiatan yang sifatnya asinkronus. Jadi saudara nanti bisa mengunduh berbagai instruksi dan juga materi yang saya upload di Siapan. Baik, pada mata kuliah ini mata kuliah bobotnya 2 SKS dan 2 JS. Saudara-saudara diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini kita sekarang mengenal adanya SCPL, Satuan Capaian Pembelajaran Lulusan ya. Jadi saudara di CPMK-nya atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliahnya, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memiliki pengetahuan yang utuh tentang konsep manajemen dan administrasi pendidikan. Kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai manajemen proses dan substansi manajemen pendidikan. Dan juga mahasiswa memiliki pemikiran logis dan fleksibel dalam memahami implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang unggul dan kompetitif. Kita akan membahas ada 5 materi pokok dalam perkuliahan ini. Saya menyajikan teori manajemen klasik, humanistik, dan modern. Kemudian ada teori manajemen strategis. Kedua materi ini merupakan materi awal atau materi pokok dari kajian ilmu manajemen. Ya. Kemudian setelah kita memahami bagaimana konstruksi ilmu manajemen berdasarkan 3 fase tersebut, kita akan lanjutkan dengan memahamkan atau mempelajari fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen ya biasanya dikenal dengan planning, organizing, actuating, controlling ya. Nah, yang keempat materinya itu ada substansi manajemen pendidikan. Substansi ini adalah hal-hal pokok manajemen yang dilakukan oleh sekolah dalam proses pendidikan. Yang pertama itu berhubungan dengan manajemen peserta didik, kan? Manajemen keuangan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen layanan khusus, ekstrakurikuler, hubungan masyarakat, dan supervisi nanti.
terakhir supervisi pendidikan. Harapannya dengan mempelajari 5 materi pokok dalam mata kuliah manajemen pendidikan khusus ini, saudara-saudara sudah memiliki bekal. Karena S1 PLB itu tidak hanya mampu menjadi pendidik, tapi juga jika dipercaya menjadi manajer atau kepala sekolah atau pengelola sekolah, lulusan ini juga memiliki kemampuan dalam memanage. Nah, ini sudah ada rancangannya, pertemuan 1 sampai 16 ya. Kita akan memulai pertemuan 1 dengan teori manajemen. RPS, kemudian penilaiannya, saudara-saudara, ini ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ada penilaian tugas terstruktur sebanyak 4 kali. Tugas terstruktur itu nanti bisa download di si Kejar. Dan tugas struktur itu mulai dari kuis, kemudian ada review artikel, ada juga menyusun paper atau makalah, dan nanti ada diskusi. Kemudian ada UTS 1 kali dan UAS. Bobotnya tugas terstruktur 40%, UTS 25%, dan UAS 35%. Beberapa referensi nanti bisa Anda unduh dan akan saya kirimkan juga ke Google Drive, jadi saudara bisa mendownload masing-masing. Sekira itu rancangan untuk pertemuan kita di semester Gasal 2020-2021 selama 16 pertemuan, dan perkuliahan ini didesain mulai dari Agustus ini, akhir Agustus ini sampai Januari, saya kira begitu. Dan mudah-mudahan saudara semua selalu diberikan kesehatan. Mohon tugas-tugas yang saya sampaikan dikumpulkan tepat waktu dan dikirim sesuai dengan yang sudah ditentukan. Demikian sebagai penjelasan dari rencana perkuliahan semester kita di mata kuliah manajemen pendidikan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas di pertemuan pertama sesuai dengan RPS kita. Kita akan membahas tentang manajemen, ya, manajemen klasik. Nah, manajemen klasik itu atau ilmu manajemen itu sebetulnya tidak tercipta atau terlahir langsung sempurna, namun ada beberapa fase, ada beberapa tahapan. Ya, ada yang disebut dengan klasik, ada yang humanistik, ada yang modern. Nanti akan kita perjelas gambar di whiteboardnya karena whiteboardnya kurang bagus. Nah, kenapa saya menyampaikan dulu 3 tahapan ini, supaya saudara-saudara memahami bahwa memang fase-fase keilmuan itu berkembang dari yang sifatnya general kepada yang lebih khusus. Karena pemikiran orang kan, manusia itu akan selalu berkembang dari yang sebelumnya berpikir manajemen itu yang penting mengatur, mengelola, atau mendorong orang supaya orang bekerja lebih produktif lagi, gitu kan, dengan cara apapun. Nah, itu yang termasuk kategori klasik, ya. Ada juga istilah disebutnya scientific management, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu maksudnya karena ilmiah itu kan biasanya berhubungan dengan logika.
Jadi kalau 1+1 sama dengan 2. Nah, jadi kalau orang mau supaya bekerja lebih produktif harus diberi insentif yang tinggi. Itu sebetulnya kategori manajemen ilmiah atau klasik, scientific management. Yang kedua sebetulnya ada yang disebut dengan humanistik. Jadi humanistik itu berhubungan dengan humanis, aspek-aspek kemanusiaan. Para pengkritik dari manajemen klasik itu salah satunya misalkan Elton Mayo mengatakan bahwa manusia itu bukan mesin. Jadi selain aspek yang sifatnya material, juga ada aspek-aspek lain yaitu aspek kemanusiaan. Jadi orang menyentuh orang supaya lo mau produktif itu tidak harus dengan iming-iming materi saja, tapi misalkan dengan pendekatan yang sifatnya humanistik, muwonge gitu kan ya, mengorangkan orang lain. Itu adalah fase kedua dari perkembangan teori manajemen. Ya, jadi manajemen itu berdasarkan kepada aspek humanis. Ya, tidak hanya banyak perintah, tapi juga kalau humanis itu bisa dengan bimbingan, bisa dengan arahan, atau bisa dengan toladan. Itu yang disebut humanistik. Kemudian yang ketiga adalah fase modern. Ya, modern ini nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Ketiga, teori manajemen modern. Jadi manajemen modern itu sebetulnya merupakan akumulasi dari klasik, humanistik, modern. Kenapa disebut teori modern? Nah, modern ini ada beberapa teori yang disebut dengan manajemen sistem. Manajemen sistem. Kemudian berkembang sekarang itu ada yang disebut dengan manajemen strategik. Nah, mungkin saudara-saudara sudah sempat mendengar apa itu manajemen sistem dan manajemen strategik. Kenapa disebut sistem? Sistem di sini maksudnya bahwa manajemen itu terdiri dari berbagai komponen, ya. Komponen di mana komponen-komponen dalam unsur manajemen itu akan saling berhubungan atau saling mengait dalam rangka mencapai tujuan. Jadi seperti halnya kaidah sistem. Sistem itu kan misalkan sistem tubuh kita, ada tangan kita, ada mata, ada telinga, ada kaki, dan seluruh organ tubuh. Itu merupakan komponen-komponen bagian-bagian. Nah, kita hidup, komponen-komponen itu saling berkaitan, saling bersatu. Nah, jadi membentuk satu sistem yang namanya sistem tubuh manusia. Jadi dalam konteks manajemen, nah, jadi sistem ini atau dalam unsur manajemen itu terdiri dari beberapa komponennya. Ada bagaimana komponen yang sifatnya money, material, method, mesin. Nah, itu adalah komponen dari sistem manajemen. Kemudian yang kedua dari teori manajemen modern itu nanti dikenal manajemen strategik, kan ya. Manajemen strategik itu satu model manajemen yang mengetengahkan ketercapaian tujuan organisasi secara tepat. Komponen dalam manajemen strategik itu kita biasanya mengenal ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran, dan ya, ada program, ada penganggaran. Nah, itu adalah ciri khas dari manajemen strategik. Strategik itu juga harus dilengkapi dengan hasil analisis. Ada yang disebut analisis lingkungan internal, ada yang disebut analisis lingkungan eksternal. Baru nanti kita menentukan sasaran. Nah, itulah ketiga konsep dasar dari ilmu manajemen yang akan kita pelajari di pertemuan 1, 2, dan 3. Sekira itu dulu cukup. Nanti kita lanjut dengan pembahasan apa itu manajemen klasik.